Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Semua janji-Mu ya dan amin, semua perkataan-Mu ya dan amin. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu beserta. Oh, kami percaya hanya kepadamu, Tuhan. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu,
semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingat janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali pagi hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas sejenak, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini menjelang akhir bulan Maret, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa bulan April, ya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Dan kita terus juga bersyukur dan biar kehidupan kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Kali ini saya ajak kita buka dalam Amsal pasal yang ke-17. Ayat yang ke-27 dan 28. Amsal 17 ayat yang ke-27 dan 28. Mungkin ayat ini agak anti mainstream, tapi saya kira ini ayat yang juga menghajar saya, mendidik saya. Karena kita semua orang-orang yang mau terus dibentuk, kita orang-orang yang tidak sempurna, kita harus senantiasa disempurnakan, kita mau terus dididik, dibentuk. Dan ini khusus untuk hal yang mungkin kita tidak sadari, tapi ternyata berdampak besar. Ayat 27 dari Amsal pasal 17 berkata demikian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, kembali saudara, kita mau belajar bahwa di sini titik beratnya bukan berarti kita banyak tutup mulut aja supaya dianggap pintar, bukan. Tetapi titik beratnya adalah value atau nilai yang firman Tuhan ajarkan di ayat 27. Di mana orang yang berpengetahuan itu tidak mengeluarkan semua pengetahuannya kepada semua orang supaya dia berusaha dimengerti, supaya dia itu terlihat berpengetahuan. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak tanda tak dalam. Orang yang berpengetahuan bukan berarti dia harus berkoar-koar segala macam. Hari-hari ini karena pandemi, thanks to pandemi gitu ya, banyak hal yang berubah. Banyak orang yang kelihatannya, saya tidak menuduh orang tetapi saudara mungkin juga bisa menemukan di sekeliling saudara. Banyak orang yang kelihatannya diam, baik, tetapi ketika diberikan platform, itu justru terlihat bahwa dia tidak berpengetahuan. Banyak orang yang karena pandemi, karena stres,
Maka cara dia relief stres mereka atau melegakan tekanan atau stres mereka itu dengan banyak bicara segala hal. Di satu sisi, secara psikis, secara jiwa, itu satu hal yang baik. Saya pakai istilah venting. Vent itu dari kata ventilasi. Ya, anginnya keluar. Ya, supaya tidak masuk angin atau tidak panas udaranya, tidak pengap, ada sirkulasi. Tapi kalau firman Tuhan ajarkan orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, itu berarti orang yang pintar tidak harus selalu mengeluarkan kepintarannya. Contohnya, saya ajak kita buka dalam Imamat pasal 10 ayat yang ketiga. Imamat pasal 10 ayat yang ketiga. Imamat 10 ayat yang ketiga berkata demikian, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Kalimat terakhir berkata, dan Harun berdiam diri. Ingat, Harun kakak Musa. Sebagai seorang kakak harusnya, kalau orang Jawa bilang itu nuturi. Selalu memberitahu. Tetapi di sini kita lihat bahwa Harun berdiam diri. Harun menyadari bahwa ada hal yang perlu dia campur tangan, ada hal yang dia tidak perlu untuk campur tangan. Sebab dalam ayat yang ketiga ini, Musa sedang memperkatakan firman Tuhan. Dan Harun tidak perlu, meskipun dia lebih pintar, meskipun dia adalah imam, dia tidak perlu intervensi dan dia berdiam diri. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, ada Musa di dalam Bilangan 16, ada Samuel dalam 1 Samuel pasal 8. Bahkan jangan kaget, Yesus Kristus sendiri pun di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, Yesus Kristus diam, tidak membalas. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci maki, ia huruf besar I-nya, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Saudara, ayat firman Tuhan ini juga menghantam saya. Saya dengan darah muda saya, kadang-kadang saya, kalau kata orang Jawa itu enggak serantanan. Kalau bisa ditangani sendiri, ditangani sendiri. Kalau bisa diterjang sendiri, terjang sendiri. Kenapa kok harus diam? Tapi ketika yang sudah punya kuasa, ketika yang punya segala kuasa, ketika yang punya segala kemampuan, memberi contoh bahwa kalau saatnya dia memang untuk berdiam diri, menahan perkataan, itu dia bisa melakukannya. Tidakkah kita malu kalau kita tidak bisa menahan perkataan kita, menahan diri kita? Dan di sisi yang lainnya kita tetap berkata kita ini seperti Yesus. Padahal kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena itu saudara-saudara, biar firman Tuhan ini bukan saya yang menghimbau saudara, bukan. Tapi firman Tuhan ini yang menerangi kehidupan kita. Ayo setelah pandemi bisa dikatakan usai, jadilah diri kita yang jauh lebih baik lagi. Bukan malah kelihatan lebih banyak kejelekannya. Mungkin karena pandemi oke lah masih dimaafkan karena saudara perlu venting out. Saudara perlu mengeluarkan segala amarah dengan cara banyak bicara kemana-mana berkoar-koar. Saya tidak menunjuk golongan, saya tidak menunjuk orang, tapi saya sedang menunjuk diri saya sendiri. Lebih banyak di kantor, lebih banyak begini begitu. Pelepasannya bagaimana? Ya mungkin saudara, saya tidak tahu. Mungkin saudara pelepasannya adalah banyak marah dan sebagainya.
tidak bisa menahan diri. Saya juga sering marah ketika saya melihat adanya ketidakteraturan. Ya, ada peraturan A, sudah ditetapkan peraturan A, tapi di tempat lain ternyata peraturan A ini tidak dianggap, sehingga terjadi sebuah kesenjangan, terjadi sebuah ketimpangan, ketidakadilan. Ya, tapi di sisi lain saya juga malas untuk lapor. Yang saya lakukan hanya mungkin emosi sesaat. Nah ini dia. Ini contoh yang jelek dari tidak bisa menahan diri, menahan perkataan. Saya juga memberi contoh bahwa saya juga tidak sempurna. Tapi ayo kita terus belajar. Kita tidak perlu berlomba-lomba untuk siapa yang paling sempurna di antara yang lain. Tapi kita mau terus berlomba-lomba untuk semakin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yesus ketika dicaci maki tidak membalas apa-apa karena Yesus tahu ada yang maha adil yang akan menurunkan keadilan. Ini value, ini nilai kehidupan. Saudara mungkin merasa diperlakukan tidak adil, tapi ketika saudara hidup benar, jangan takut. Yang maha adil itu akan memberikan keadilan bagi saudara. Tidak perlu khawatir. Lepaskan saja. Kalau semakin Anda genggam, semakin menggerogoti hati Anda, malah semakin membuat Anda merasa tidak karu-karuan. Ayat yang ke-27 ini luar biasa. Kalimat pertama saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. He who has knowledge spares his words. Saudara, ada dua tipe orang. Wise people and fools. Wisdom and folly. Ya. Dan kedua-duanya itu yang bisa memperlihatkan orang ini wise atau fool, itu cuma kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Ya. Seringkali munculnya atau tampilnya, terlihatnya itu dari kata-kata. Ya. Nah, tetapi dalam hal wisdom atau hikmat, orang yang berhikmat, itu justru kelihatan bahwa orang itu berhikmat ketika dia tetap diam, tidak bersuara. Yang orang dunia pikir bahwa semakin banyak dia berkoar-koar maka dia kelihatan semakin pintar. Tapi justru sebenarnya orang yang wise atau orang yang punya wisdom itu tidak akan banyak bicara. Atau hanya berbicara pada saat yang penting saja. Know how to keep quiet. Ya. Alangkah indahnya ketika dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang bijaksana, berhikmat. Know how to keep quiet. Karena hari ini perkataan saudara, suara saudara, itu semuanya recorded digitally, believe it or not. Saudara pernah bingung atau pernah ketakutan mungkin? Saudara sedang mengobrolkan sesuatu dengan teman saudara dengan memegang handphone, tiba-tiba di Google saudara muncul, di search halaman saudara muncul apa yang sedang saudara bicarakan, hal yang berkaitan dengan yang saudara bicarakan. Ya, semuanya sekarang di dunia ini connected network, digitally connected. Percaya tidak percaya, webcam saudara bisa merekam saudara tanpa seizin saudara, tentunya itu dihack ya. Percaya tidak percaya, mikrofon, handphone dan sebagainya itu bisa mengenali voice recognition, mengenali suara saudara. Semuanya hari-hari ini di dunia itu memang semakin mudah, semakin advanced, semakin maju, tapi juga semakin mempersempit ruang gerak kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ini benar adanya. Wise people know how to keep quiet. Orang yang bijaksana tahu kapan harus berdiam diri. Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa wise man atau wise woman, pria bijaksana atau wanita bijak,
itu adalah orang-orang yang mengungkapkan kebijaksanaannya atau mengungkapkan hikmatnya dengan banyak berbicara. Enggak, itu terbalik. Dan di ayat 27 ini, kalimat berikutnya di dalam bahasa Inggris, and a man of understanding is of a calm spirit. Calm spirit. Adanya peace, adanya damai, adanya contentment, adanya sebuah rasa cukup, bukan gelisah. Ya. Adanya rasa aman, nyaman, tentram yang datang kepada orang-orang yang bijak ini, itu diterjemahkan sebagai calm spirit. Ya, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan berkepala dingin. Padahal sebetulnya ini bukan berbicara mengenai kepala secara fisik, tapi berbicara mengenai spiritnya, calm spirit. Orang yang tenang. Ya. Saya ingat ketika dulu saya baru awal-awal berkhotbah, papa dan mama saya selalu mengkritik, pelan-pelan kalau ngomong. Jangan tergesa-gesa. Saya juga bingung, iya ya. Kalau engkong yang berkhotbah, papa yang berkhotbah, ngomongnya pelan-pelan. Tapi kenapa saya kok cepat-cepat? Karena itu dia. Masih rugi, belum berpengalaman, tidak tenang, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan saya tahu mungkin kalau sekarang sudah berbeda jauh, walaupun belum sempurna, ngomongnya tidak terlalu cepat, mudah dimengerti, semoga tidak terlalu cepat bagi saudara. Calm spirit, roh yang tenang, spirit yang tenang. Dan sebaliknya, kalau saudara itu secara konstan terus-menerus, ini saya jujur ya saudara, ini darah muda saya itu seperti ini. Constantly agitated. Segala sesuatu itu secara konstan membuat saya agitated. Membuat saya itu tidak nyaman, membuat saya itu kayak gitu ya. Kenapa sih kok seperti ini? Itu darah mudanya masih mendidih. Itu memerlukan penguasaan diri dari Roh Kudus untuk menuntun supaya tenang. Dan kalau saudara itu masih gampang upset, masih gampang kecewa, sorry, kita itu adalah ciri-ciri dari orang yang full atau orang yang tidak bijaksana. Atau bahasa kasarnya seperti ayat 28 katakan orang bodoh. Jadi selama ini mungkin kita mengira bahwa kalau kita membuka suara, mengeluarkan keluhan kita, orang lain pasti dengar. Belum tentu. Bisa jadi itu malah menjadi bahan bulian bagi orang lain. Bisa menjadi itu malah menjadi sebuah kalimat yang bumerang bagi kita, akan menyerang kita balik. Oleh karena itu, minta Roh Kudus terus tuntun. Roh Kudus, kuasai kami. Kuasai kami. Supaya kami ini berhikmat, tenang. Sebab kalau tidak, kita tidak menjadi seperti Kristus. Yang bahkan ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tetap tenang karena dia tahu ada Allah yang adil yang akan membela. Pagi hari ini, kalau saudara mungkin tadi luput mendengarnya, saya ulangi. Kalau Anda sedang diperlakukan tidak adil, tiru cara Yesus, berdiam diri. Bukan mendiamkan masalah, tapi berdiam diri, berdoa. Keadilan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, hanya 1-2 ayat saja, biar pagi hari ini kita memulai hari kita berdoa bersyukur, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bekal bagi kita menghadapi hari ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hati kita yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah kami yang baik. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan. Dan biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini, kami semua sehat,
Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.